Welcome to my new video. Halo guys, ketemu lagi sama aku Dava. Kali ini aku membawakan sebuah video. Jadi kemarin tuh aku iseng banget buat menuliskan pertanyaan di story Instagram aku. Jadi pertanyaannya itu, apakah kalian punya cerita-cerita horor? Coba kalian bisa share ke aku dan aku bakal bikin videonya dan bisa dinikmati bareng. Jadi orang-orang bisa tahu cerita kalian lewat story aku yang kemarin dan aku bikin di video ini. Dan ternyata banyak banget yang antusias buat ceritain pengalaman horor kalian semuanya. Terima kasih banyak yang udah cerita. Jadi ada beberapa yang udah aku pilih yang memang terbaik dan juga terseram, tapi rata-rata semuanya juga ceritanya seram-seram gitu. Tapi ini yang aku pilih yang menurut aku pas banget dibawakan di video. Tapi rata-rata memang setiap orang itu punya pengalaman mistis yang dimana berbeda-beda. Terus juga ada yang seram, ada yang lebih menyeramkan, ada yang cuma sekilas gitu. Jadi kita memang tidak bisa menghindari sama keberadaan makhluk di sekitar kita. Jadi mau nggak mau ya kadang memang ingin menampakkan diri atau ingin menunjukkan kalau dia itu ada. Waduh, berat banget ya video kali ini. Berat dan juga seram. Sudah siap untuk mendengarkan cerita dari teman-teman? Jangan lupa buat kalian subscribe dulu channel ini. Terus juga jangan lupa buat like video ini. Dan jika kalian memang tertarik untuk mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang lainnya untuk cerita horor, tulis di bawah ini. Next bakal bikin video part-part berikutnya. Oke guys, waduh, ini udah aku baca ceritanya udah merinding banget nih. Semoga kalian juga ikut merasakan merinding. Jadi cerita dari kalian aku jaga untuk privasinya. Aku ganti nama-nama semuanya. Jadi cerita yang pertama ini dari Bunga. Jadi Bunga ini adalah inisial, sebutan aja ya biar kalian memahami untuk cerita dari Bunga ini. Jadi Bunga ini berasal dari Banyuwangi, yang dimana dia itu pindahan dan di tempat barunya itu katanya ada yang jaga. Jadi hal yang lumrah ya, misalkan tempat baru itu atau tempat-tempat pasti ada seorang penunggunya. Di luaran sana aja, pohon aja juga ada yang nunggu. Jadi wajar jika memang di tempat barunya ada yang jaga. Dan di tempat barunya itu yang jaga bersosok rambut panjang. Oh my god. Ini udah merinding aku ceritanya, padahal ini pagi hari. Terus Bunga ini juga sering melihat sosoknya menampakkan diri. Jadi menurut aku ada dua persepsi nih, dimana sosoknya ini pengen menunjukkan diri atau memang Bunga ini ada kemampuan untuk melihat hal seperti itu. Gimana menurut kalian? Tulis di bawah ini. Dan katanya jelas banget pas waktu dia nonton TV itu duduk di kursi dan Bunga ini juga nengok ke arah sosok itu. Tapi waktu Bunga nengok itu dan langsung sosok itu udah nggak ada dan menghilang begitu saja. Wah. Kata Bunga, gak sekali dua kali dia menampakkan diri, tapi juga kadang waktu malam hari ada suara menangis. Terus juga terdengar suara menyapu, dan lebihnya lagi di kamar mandi itu terdengar ada orang yang mandi, tapi waktu dicek itu nggak ada yang mandi. Jadi di rumah cuma ada Bunga dan suaminya aja. Dan lama-kelamaan hal seperti itu katanya sudah biasa. Jadi sudah tidak takut lagi kalau ada suara-suara seperti itu. Katanya juga ada di mana barang bergerak sendiri atau yang kayak tadi nangis. Kayak gitu cerita dari Bunga yang berasal dari Banyuwangi. Jadi untuk mensiasatinya memang kita harus kuat karena derajat kita sama makhluk tersebut itu memang tinggi kita. Jadi kalau energi kita berani, sosok tersebut bakal mundur. Aku baca-baca sih seperti itu. Oke, itu yang cerita pertama. Di sini aku bakal bawain 3 cerita, jadi kurang 2 cerita yang aku akan ceritain ke kalian. Oke guys, cerita yang kedua ini sedikit berat banget dan juga rada rumit. Dimana ini aku kasih inisial namanya Mawar. Jadi yang pertama Bunga dan sekarang Mawar. Oke, fokus untuk cerita yang kedua. Mawar ini cerita ke aku, katanya 100.000% ceritanya itu beneran, gak dikurangin atau dilebih-lebihkan. Jadi Mawar ini tinggal di Bogor dan waktu SMP pindahan untuk sekolahnya di daerah Cipanas. Lalu ibu dan bapaknya tuh tetap di Bogor dan dia tinggal di daerah Cipanas itu sama mbahnya. Dan mbahnya katanya juga udah tua dan gak ada yang nemenin, jadi yang nemenin adalah Mawar itu. Lalu di rumahnya itu ternyata bekas peninggalan Belanda. Jadi pintu, jendela, tangga, dan ada lorongnya itu memang bekas benar-benar Belanda banget. Jadi guys, mbahnya Mawar ini tinggal di situ udah 3/4 tahun. Dan sebelumnya itu rumah
itu yang peninggalan Belanda udah kosong selama 9 tahun. Jadi setelah 9 tahun baru ditempatin. Bayangkan 9 tahun kosong lalu ditempatin tuh pasti banyak hal-hal yang dimana tak kasat mata gitu, yang mungkin bisa menampakkan diri atau terdengar suara-suara itu kayaknya pasti banget. Lalu Mawar ini tidur bareng sama mbahnya tapi beda tempat tidur. Tapi waktu itu Mawar tidur di kamar paling pojok dan sebelah tangga. Lalu sampingnya itu ada kamar mandinya. Bisa bayangkan? Terus belakang kamarnya ada sebuah kebun. Jadi begitu untuk posisi kamarnya, dan dia tidur dengan posisi santai atau bisa dibilang itu terlentang dan sambil menyilangkan tangannya di belakang kepala. Jadi santai gini sambil lihat gitu, lihat ke atas sambil santai gitu. Terus juga awalnya nggak bisa tidur karena memang sunyi banget, dan akhirnya Mawar ini baca-baca doa dan bisa untuk tidur. Jadi waktu paginya itu udah terbangun dengan posisi yang sama kayak waktu tadi, dan dia bilang, ini aku nggak rubah posisi tidur. Jadi posisinya tadi kan masih di tangan gini, di belakang kepala, dan tiba-tiba ada yang netes di tangan Mawar itu. Lalu sontak kaget banget dan juga teriak waktu itu. Terus Mawar keluar kamar dan juga turun tangga, lalu nyamperin mbahnya dan cerita kejadian itu. Lalu dia cerita sama mbahnya, gini, "Mbah, lihat tangan aku ada darahnya. Padahal di situ nggak ada lukanya." Kata dia, darahnya itu nggak cuma di tangan aja, tapi juga di leher sama di kaki sebelah kiri. Kata mbahnya sepertinya mens, soalnya darahnya di area kaki. Dan juga berpikir atau itu nyamuk atau bisa jadi cicak. Tapi mbahnya juga sempat ragu dan nggak mungkin karena nggak ada bekas binatang mati. Dan berawal dari situ Mawar ini sering banget dapat kejadian-kejadian seperti itu di rumah mbahnya. Dia juga nge-share untuk fotonya, aku share ke kalian, bisa kalian lihat sendiri untuk darahnya itu di bagian tangannya seperti itu. Bayangkan jika kalian mendapatkan tetesan waktu tidur, tetesan darah di tangan gitu, pasti shock banget kan. Apalagi nggak ada bekas binatang atau yang lainnya, pasti mikirnya udah ke arah sana. Dan juga Mawar sering banget ngeliat bayangan warna hitam di depan jendela. Dan yang bikin shock lagi, selain kedapatan darah tadi, dia juga sering melihat sosok berwarna putih yang bersinar. Padahal di rumah situ cuma ada Mawar dan juga mbahnya saja. Dan dia juga nggak tahu itu cewek atau cowok. Wow. Masih lanjut dengan cerita Mawar. Jadi mbahnya ini waktu tidur kebiasaan lampunya dimatikan. Jadi Mawar ini suka takut, soalnya yang tempat tidur Mawar itu gede banget, tapi yang mbahnya itu sedang ukuran kasurnya. Jadi waktu itu lagi mati lampu dan mbahnya udah tertidur. Lampu kamar mati aja gelap, apalagi mati seluruh rumah. Jadi super gelap banget katanya. Dan posisi seperti itu Mawar nggak berani melek, dan sekali merengek dia panggil mbahnya. Katanya, Bah, lampunya mati." Dan mbahnya nggak ada jawaban. Bayangin jika di posisi kalian seperti itu. Dan waktu itu juga mbahnya nggak jawab, ada sosok yang di depan mukanya persis. Jadi di depan sini, dan di depan sini dia ngerasain hembusan nafasnya gitu. Bayangkan. Terus juga dia baca doa, tapi tetap juga masih panik dan juga panas. Dan waktu masih baca-baca doa, dia balik ke samping dan merasa kayak ada yang tidur di sebelahnya. Jadi posisi itu Mawar semakin lemes, pusing, dan akhirnya memberanikan diri buat ke kamar mbahnya untuk membangunkan mbahnya. Kata dia, Bah, bangun." Terus mbahnya jawab, "Iya, ada apa?" Mawar jawab lagi, "Bah, aku tidur di kamar mbah ya." Dan akhirnya mbahnya mengizinkan untuk tidur di situ. Dan di situ baru bisa tidur nyenyak. Katanya sumpah itu horor banget. Aku aja yang tahu ceritanya, itu horor banget, apalagi mengalami hal seperti itu. Aduh. Jadi seperti itu cerita dari Mawar. Gila, sumpah. Posisi seperti itu pasti tertekan, bingung mau ngapain, mau gerak takut melihat, mau teriak juga nggak bisa. Oke, jadi kalau seperti itu pasti mau nggak mau memang harus ke mbahnya. Kalau aku di posisi Mawar pasti aku juga bakal lari, mau nggak mau, entah itu kesandung atau melihat, udah gas saja. Tapi jangan sampai ya, minta yang baik. Oke guys, cerita yang terakhir, cerita yang ketiga, ini aku samarkan untuk namanya, jadi aku ganti namanya sama Tono. Jadi ceritanya ini
Tono ini tinggal di Bandung dan kejadian ini bertepatan waktu dia di pondok pesantren. Jadi cerita dia, pondok pesantren itu dibangun di atas bekas kuburan. Jadi bangunan-bangunan yang di atas kuburan itu memang aku pernah dengar dan rata-rata kebanyakan juga dilakukan di atas kuburan. Kayak dulu contohnya sekolah juga bisa dibangun di bekas kuburan. Oke, lanjut sama cerita Tono ini. Jadi menjelang 2 tahun dia pondok pesantren itu mulai berdatangan untuk cerita mistisnya. Mulai dari suara nangis, suara cuci baju sendiri, dan sampai ada penampakan anak kecil botak yang mondar-mandir. Wow, merinding banget ini. Jadi pengalaman yang lebih menyeramkan, waktu tengah malam dia didatangi sosok berwarna hitam yang dimana waktu tidur itu sebenarnya banyak teman-temannya, tapi yang lihat cuma Tono aja. Dan kalian tahu guys, sosok hitam itu merayap di atas lemari. Jadi posisi itu Tono ini masih belum bisa tidur dan teman-temannya udah tertidur pulas. Tapi kadang aku mikir dimana sosok yang pengen menunjukkan diri itu kadang ada targetnya, dimana target itu memang disetting belum tidur atau bahkan nggak bisa teriak. Soalnya aku pernah dapat cerita dari temen waktu SD. Seketika itu Tono ini nggak bisa berbicara dan juga menganga itu juga nggak bisa, kayak buka bibirnya gitu nggak bisa. Dan sosok hitam itu mendatangi Tono. Datangi nggak cuma dekat aja, tapi tepat di depan muka Tono seperti ini. Dan seketika itu Tono nggak sadarkan diri. Dan dari cerita Tono tadi, pondok pesantrennya langsung bikin acara selamatan, doa untuk menghilangkan hal-hal seperti itu yang mengganggu. Wow, oke guys, ini aku bacain 3 cerita aja udah kebawa masuk dalam cerita kalian. Gila, sumpah cerita kalian bener-bener serem banget. Tapi semoga jangan sampai kalian juga mengalami dimana dengan sosok seperti itu sampai melukai. Karena juga aku pernah baca-baca dimana sosok seperti itu bisa mengendalikan kita, dimana hal yang tidak bisa dinalar kayak gitu. Oke, semoga cerita seram kali ini bisa membuka kita kalau dimana makhluk seperti itu tuh memang ada. Jadi bagaimana kita cara menyikapinya, bagaimana cara kita untuk hidup berdampingan, yang dimana memang tidak terlihat tapi kita harus banyak-banyak ibadahnya, banyak-banyak doa biar tidak diganggu sama sosok tersebut. Oke, jika kalian ada cerita menarik horor, kalian bisa DM aku, ceritakan secara lengkap. Jadi next bakal aku up di channel Davaco untuk cerita seram kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton cerita seram pertamaku di channel Davaco ini. Semoga bisa menghibur, membuka kalian, dan bisa bikin merinding kalian, dan bisa bikin bulu kuduk berdiri juga. Oke, see you next video.